Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maniki NIM 42421018. Ini akan membuat database data butik web butik. Tabel yang pertama saya sudah menggunakan 3 kolom. Kita bikin lagi tabel kedua. Kita masukkan tabel yang ketiga, penjual 3 kolom. Kita bikin data yang keempat, rincian. Oke, sudah selesai. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanggi Sabdul Azmi. Saya di sini akan mengerjakan tugas revisi pemrograman client server. Ya, untuk database tadi sudah dibuat oleh teman satu kelompok saya, yaitu Maliki. Di sini saya akan membuat relasi database terlebih dahulu untuk melanjutkan ke Visual Studio. Pertama, kita ke database yang telah tadi buat, lalu kita ke designer. Jika sudah, kita relasikan database tabel-tabel tersebut. Jika sudah, kita akan masuk ke Visual Studio. Visual Studio 2012. Kita pilih New Project. Lalu kita namakan project dengan revisi was pemrograman client server. Lalu oke. Untuk yang pertama, kita akan membuat label dan text box terlebih dahulu. Untuk label yang pertama kita isi dengan text box. Lalu untuk label yang kedua
kita isi dengan datetime picker. Lalu kita buat group box terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan buat modul terlebih dahulu untuk mengkoneksikan. Yang pertama kita add reference, lalu kita pilih MySQL terlebih dahulu. Kita centang yang MySQL data, lalu OK. Jika sudah, kita klik kanan lagi di revisi UAS pemrograman yang ada di pojok kanan. Lalu kita add, lalu kita pilih modul 1, lalu kita add. Jangan lupa untuk mengcoding di sini. Untuk di yang pertama kita ketikkan import mysql.data.mysql client. Oke. Untuk codingan yang kedua, kita akan codingkan sudah, kita lanjut ke bagian yang lain. Untuk selanjutnya, agar tidak bingung, kita akan menamakan label-label group box dan button tersebut. Jika sudah menamakan, kita akan membuat tiga from lagi untuk menyambungkan bagian-bagian yang ada dalam from 1 ini dan bisa menampilkan database yang kita sedang buat. Selanjutnya, setelah kita menamakan desain tadi dan kita telah menambahkan from yang telah kita namai tadi, kita akan memanggil from tersebut dengan cara kita akan klik 2 kali di bagian pelanggan. Klik 2 kali di button cari di bagian pelanggan. Lalu, tadi kan kita berada di di group box pelanggan. Jadi kita panggil pelanggan .show dialog. Kita langsung enter. Jika sudah, kita kembali lagi ke from 1 desain. Lalu kita ke cari, button cari yang ada di dalam grup box pakaian. Kita klik 2 kali lagi seperti tadi. Lalu kita ketikkan pakaian.show dialog. Oke, itu sudah. Kita akan coding lagi di bagian button yang ada bertuliskan tambahkan. Nah, di sini codingannya sedikit berbeda dengan yang ada di button sari. Di sini kita akan ketikkan data grid view 1 rows lalu add
kurung buka, teks box 5 dot teks koma teks box 6 dot teks koma teks box 7 dot teks lalu kurung tutup. Jika sudah, kita kembali lagi, kita tulis lagi, kita tuliskan yang ada di dalam kurung. Nah, ini kita akan tuliskan yang ada di dalam kurung. Teks 5 teks box 5 dot clear, enter, lalu kita tulisan teks box 6 dot clear, enter. Dan yang terakhir kita tuliskan teks box 7 teks and dot clear, kita enter. Nah, di sini kita sudah memanggil dan menambah codingan untuk memanggil form-form yang telah kita buat tadi. Untuk selanjutnya, kita akan mengcoding di bagian simpan data. Untuk bagian simpan data itu kita cukup panjang ya teman-teman. Lalu kita akhiri dengan titik 2 dan kurung tutup. Oke. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk ini ada error di sini. Kita perlu menambahkan codingan pada modul, yaitu membuat codingan MySQL comment. Kita tambahkan sini public perintah sesuai tadi. Has new MySQL comment. Maka bisa dilihat di sini, ini sudah tidak ada garis bawah biru. Oke, selanjutnya setelah dibuat simpan ini, kita perlu membuat koneksi di antara form ini. Yang pertama saya akan mencoba di form pakaian. Kita codingkan di button satunya untuk membuat koneksi ke tabel pakaian, yaitu adaptor sama dengan new MySQL client data adapter. Di sini kita masukkan atau select bintang from nama tabelnya sesuai di sini. Kalau kita masukkan di sini TB pakaian. Lalu kita tambahkan tabel untuk menampung di data grid nantinya. Kita masukkan di sini, kita buat variabel tabel. Lalu kita new
data tabel. Lalu kita masukkan juga adaptor .fill untuk memasukkan data tabel. Sini tabel. Lalu kita panggil data grid-nya data source atau sumber datanya yaitu dari tabel. Jadi nanti data yang ada di tabel pakaian ini akan dimasukkan ke data grid di sini. Selanjutnya kita akan membuat agar data ini bisa masuk di sini di label ini. Kita kembali ke pakaian, kita ke ini data grid, lalu saya klik, kita masukkan codingan, yaitu kita panggil form 1 titik text box berapa yang ada di form 1 ini. Kita kembali ke sini sama dengan kita masukkan data grid view 1 titik kita sesuaikan dengan di database yaitu ID pakaian jadi ini didapatkan dari ini ya teman-teman, titik atau index koma titik value. Kita tuliskan sama formatnya. Kita tambahkan juga di sini ini close. Gunanya agar nanti setelah jendela Windows ini terbuka dapat tertutup lagi. Kita coba run. Kita cari tampil. Maka data sudah bisa tersimpan di sini. Untuk selanjutnya kita sama menambahkan codingan di pelanggan. Codingannya sama seperti yang di pakaian. Oh iya teman-teman, untuk menambahkan form baru di sini caranya klik ini atau project kalian, lalu add Windows Form. Nanti akan tampil form baru seperti ini. Baik, untuk selanjutnya kita codingan di sini. Jangan lupa untuk call connect db, itu database yang sudah dibuat di modul dipanggil ke sini. Kita masukkan codingan yang tadi adaptor sama dengan new MySQL adapter select bintang from. Kita masukkan nama tabelnya tadi tabel pelanggan. Tutup koma koneksi. Oke, untuk pelanggan kodenya sama ya dengan pakaian seperti ini, yang diganti cuma tabelnya. Baik, yang pelanggan belum selesai, selanjutnya kita tambahkan di sel klik. Sel klik sama codingannya seperti yang sebelumnya di pakaian, form 1 titik text box. Untuk text box kita lihat dulu di form 1 di sini. Kita akan mau dengan ke sini ya. Kita kembali ke pelanggan. Jangan lupa kita tambahkan ini dot close. Oke, kita coba.
maka bisa dilihat sudah masuk ke sini. Di sini berupa tanda atau add column di sini. Kita add column di sini, misalnya kita ini nama terserah ya. Yang penting nanti untuk memudahkan dalam penulisan kode. Ini kita tambahkan kolom juga untuk nama pakaiannya, np, misalnya nama pakaian, masukkan juga harga R, harga close. Maka bisa dilihat di sini sudah masuk kolom-kolomnya. Oke, karena ini belum ada subtotal, maka kita tambahkan subtotal untuk mentotalkan harga pakaian ini ya, dan juga jumlah yang akan dibeli. Jadi sebelumnya kita tambahkan juga di sini. Kita perlu ini kolom 2 ini. Berarti harus menambahkan ini lagi. Kita tambahkan juga button untuk subtotalnya. Baik, kita ganti dulu ini ya, teman-teman. Jumlah dan subtotal. Kita perlu menambahkan di sini tag box antara jumlah dan subtotal di sini. Berarti kita harus menambahkan tag box 8 dan 9. Tambahkan juga untuk clear-nya. Gunanya clear ini agar menghapus data di tag box. Masukkan juga codingan subtotalnya di sini dengan cara tekan din. Kita buat variabel A, B, dan C sebagai integer. Kita masukkan di sini A dengan integer yang kurung text block. Untuk subtotal tadi adalah text box 9, maka di sini text box 9 dot text, terus B sama dengan int. Selanjutnya C yaitu perkalian antara A dan B, A kali B. Lalu kita masukkan text box. Ini ada kesalahannya teman-teman. Ini harusnya harga dan juga jumlah yang dikalikan. Akhirnya harus text box 7. Oke, kita coba jalankan apakah berhasil. Sari, tampil. Misalkan jumlahnya misalnya 2, kita klik total dulu. Maka bisa terlihat total sudah di sini, subtotal. Kita tambahkan, maka subtotal berhasil ditambahkan. Untuk kesalahannya yaitu ada letaknya di sini ya teman-teman, di ID. ID tadi saya menuliskan kode, sedangkan tadi di codingan simpan data adalah kode. Kita ganti kode di sini. Codingan di sini ya teman-teman. Ini kode, sedangkan tadi saya menulis kode. Coba kita jalankan kembali. TR02 misal.
yang jumlah 2 kita totalkan terlebih dahulu, tambahkan, simpan data, hasil, kita cetak struknya. Baik, untuk cetak struk belum di saut dialog ya teman-teman, kita harus saut dialog dulu dari rincian dot saut dialog, gunanya untuk memanggil tabel rincian ini. Untuk tabel rincian ini juga belum di coding. Untuk codingannya kita harus mengkodekan dengan yang ada di MySQL. Kita ketik di sini, sebelumnya kita call dulu connect adaptor sama dengan new. Untuk tambahan ini kita harus membuat kodenya di sini terlebih dahulu untuk memudahkan. Ketik MySQL atau SQL, lalu select, lalu from, kita masukkan semua nama tabel dari TP penjual, TP pelanggan, TP pakaian, TP rincian. Lalu kita masukkan where, untuk kondisinya ini kita masukkan yang indeks, yang terdapat di indeks. Contohnya seperti di TP penjualan dot id pelanggan sama dengan TP pelanggan dot id pelanggan. Untuk id pelanggan yang terdapat di tabel penjualan adalah indeks dari primary key tabel pelanggan ini. Kita coba run, nah, bisa lihat hasilnya seperti ini. Nanti untuk hasil akan tampil seperti ini ya. Kita kopikan saja codingan ini agar mempermudah. Agar mempermudah di sini. Oke, selanjutnya sama seperti codingan tadi, tabel sama dengan ini data tabel sama dengan daftar build tabel. Data view 1 data source sama dengan tabel. Untuk tabel rincian tidak perlu sel klik atau codingan sel klik yang ini. Baik, kita coba run. Setelah coding selesai, kita coba tambahkan data, misal TR04, kita cari pelanggannya, cari lagi untuk pakaian, kita tambahkan jumlahnya misal 4, total, tambahkan, simpan data, dan cetak. Kita bisa lihat TR04 sudah masuk datanya di sini.